Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, ketemu lagi dengan saya Uni Ega di channel Uni Ega tentunya. Para teman-teman akademisi, terima kasih untuk supportnya terhadap akun channel saya, sehingga jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share agar tidak ketinggalan informasi-informasi tentang dunia pendidikan dan metodologi penelitian. Oke, ditunggu untuk notifikasinya. Baik teman-teman akademia, untuk pembahasan kita kali ini masih seputar metodologi penelitian. Kita akan membahas pada bab akhir, yaitu bab 5, di mana di bab 5 itu adalah kesimpulan dan saran. Untuk itu silakan simak video ini, jangan di skip-skip dan selesaikan dengan santai. Cara membuat kesimpulan sesuai kaidah yang benar bagi yang sedang berkutat di dunia pendidikan tentu tidak asing lagi dengan kata kesimpulan ya dalam setiap karya tulis yang dibuatnya, baik itu makalah, karya tulis ilmiah, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lainnya. Keberadaannya memang menjadi penting mengingat fungsinya yang begitu vital. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang belum tahu cara membuat kesimpulan sesuai dengan kaidah yang benar. Sehingga terkadang hasil karya yang kita tulis justru menimbulkan banyak pertanyaan di bagian kesimpulan karena tidak tahu caranya. Di bagian inilah seharusnya penulis mengemukakan inti dari apa yang sudah dihasilkannya, sehingga menambah pemahaman bagi siapa saja yang membacanya. Kesimpulan yang kita tuliskan pada bagian akhir suatu karya tulis menjelaskan tentang keseluruhan atau inti dari suatu gagasan atau penelitian kita. Pada bagian ini biasanya akan menarik perhatian pembaca karena berisi pembahasan akhir yang berguna untuk menambah pengetahuan pembaca. Seorang penulis harus memperhatikan bagian ini, tidak hanya fokus mengutamakan pada bagian awal atau pendahuluan, atau hanya pada bagian isi saja. Sebelum mengetahuinya bagaimana cara-caranya, kita akan pahami dulu terlebih dahulu apa sih itu kesimpulan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, kesimpulan adalah keputusan yang diambil dari cara berpikir baik secara deduktif maupun induktif dari suatu gagasan atau pembahasan. Secara umum, kesimpulan itu pernyataan ringkas yang diambil dari suatu analisis, pembahasan suatu cerita, atau hasil suatu pembicaraan. Banyak penulis yang kesulitan dalam membuat suatu kesimpulan. Mereka biasanya sulit untuk menemukan atau menentukan ataupun memilih sesuatu yang menarik untuk dijadikan klimaks, sebagai klimaks. Terlebih jika hasil tulisan itu merupakan penelitian, maka kesimpulan dapat memberikan jawaban ataupun pertanyaan-pertanyaan di bagian awal penelitian. Biasanya 1 atau 2 paragraf cukup untuk memberikan suatu gambaran hasil penelitian seperti dalam penulisan skripsi. Ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar itu apa sih? Kita akan bahas. Yang pertama yaitu sederhana, singkat, dan jelas. Ciri-ciri yang pertama adalah kesimpulan itu harus sederhana, singkat, dan jelas. Di dalamnya merangkum beberapa gagasan ataupun pernyataan yang lebih dahulu dipaparkan di bagian isi. Penting untuk tidak menguraikan gagasan baru yang tidak disampaikan pada bagian-bagian sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan kesan multitafsir. Yang kedua, pesan dapat tersampaikan. Dalam sebuah teks, pasti ada informasi ataupun pesan yang ingin disampaikan agar dapat menambah pengetahuan orang yang menikmatinya. Begitu juga dengan kesimpulan, harus membuat informasi atau pesan tertentu yang ditujukan kepada pembaca. Yang ketiga, berisi intisari dari tulisan. Intisari merupakan ringkasan yang isinya sama dengan apa yang telah dijelaskan, tetapi menggunakan bahasa sendiri yang telah dikembangkan. Walaupun ringkas, jangan sampai ada bagian yang tidak tercantum karena kesimpulan harus memuat seluruh isi teks ataupun bacaan. Yang keempat, dimulai dari hal khusus menjadi hal yang umum.
Makna dari khusus menjadi umum yaitu sebutkan hal-hal yang merupakan ciri khas atau suatu konsep dalam beberapa kalimat penjelas. Setelah itu di akhir kalimat susun kalimat yang mencakup seluruh isi khas, ciri-ciri khas tersebut dalam satu kalimat umum. Yang kelima, menggunakan kosakata baku. Kesimpulan harus berisi kosakata baku, hindari penggunaan frasa di luar pedoman ejaan bahasa Indonesia. Jangan gunakan istilah yang tidak diketahui oleh orang lain pada umumnya, karena akan memunculkan pertanyaan kontekstual yang mungkin tidak ada di dalam kesimpulan tersebut. Yang keenam, dapat bergabung dengan kalimat utama. Kesimpulan dapat ditentukan pada akhir kalimat, namun biasanya akan berhubungan dengan kalimat utama pada suatu paragraf. Untuk menentukan inti, maka gabungkan kalimat utama dengan kalimat akhir paragraf untuk membentuk suatu kesimpulan. Yang ketujuh, dapat berupa hubungan sebab-akibat atau akibat-sebab. Hubungan sebab-akibat dalam sebuah paragraf dapat menjadi kunci untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari teks bacaan. Kita tahu mana hubungan sebab akibat yang terjadi di dalamnya, seseorang tidak akan kesulitan menemukan inti permasalahan yang dibahas. Yang kedelapan, dibuat berdasarkan kata kunci pada kalimat penjelas dan ide pokok. Kesimpulan harus dibangun berdasarkan ide pokok yang ada pada setiap paragraf. Selain itu, kata kunci dalam kalimat penjelas juga harus disertakan agar dapat mencakup isi keseluruhan bagian menjadi suatu kesatuan yang utuh. Penulis dapat menggunakan teknik parafrase atau menggunakan kalimat sendiri asalkan maknanya tidak berubah. Nah, bagaimana cara membuat kesimpulan? Nah, sejumlah cara sih banyak sebenarnya untuk membuat kesimpulan. Kita akan bahas ini bagaimana cara membuat kesimpulan itu dengan benar, dengan cepat. Yang pertama, baca kembali teks. Yang kedua, catat ide pokok dalam teks. Yang ketiga, tidak menggunakan kata-kata yang diulang. Yang keempat, gunakan teknik pengambilan kesimpulan, yaitu yang metode deduksi, metode analogi, metode korelasi. Yang kelima, tuliskan opini terkait permasalahan yang ada. Yang keenam, ungkap keterbatasan. Yang ketujuh, tempatkan diri sebagai seorang pembaca. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan salam belajar tanpa batas. Assalamualaikum.